Coach Sintayong sambut baik kedatangan Martin Paes di timnas Indonesia. Jesus mendadak dikabarkan cedera seusai menjalani debut di Serie A Italia. Nama Elkan Bagot kembali santer diperbincangkan. Jordi Amat langsung tegaskan jelang putaran ketiga, Media Vietnam doakan timnas kalah di laga perdana kontra Arab Saudi. Akun Instagram Cyrus Margono mendadak hilang jelang putaran ketiga. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Mantan kiper asal klub Yunani yaitu Cyrus Margono kini diduga telah menghapus akun Instagramnya. Dalam pantauan Special Eleven ketika mencari akun Cyrus Margono, halaman tersebut pun sudah tidak lagi ditemukan. Hilangnya akun Instagram Cyrus Margono tersebut membuat heboh para pecinta sepak bola tanah air, di mana saat ini banyak yang prihatin dengan nasib kiper 22 tahun tersebut. Sebab di saat belum kunjung dipanggil ke timnas Indonesia, nama Cyrus Margono justru berstatus tanpa klub. Sekedar diketahui, per 1 Juli 2024 ini, Cyrus Margono berstatus tanpa klub setelah kontraknya tidak diperpanjang oleh klub asal Yunani itu. Mungkin dia kesal dan putus asa tidak dipanggil timnas. Sekarang ia pengangguran, tidak ada klub yang mau, tulis salah satu akun di Blitz News Football soal akun Instagram Cyrus Margono yang tidak dapat lagi diakses. Merajuk dia tuh tidak dapat klub, tidak dipanggil STY, sambung akun lainnya. Sekedar diketahui, Cyrus Margono kini resmi menjadi warga negara Indonesia pada Kamis 21 Maret 2024 bulan yang lalu. Ia rela meninggalkan paspor Amerika Serikat demi menjadi WNI. Ia pun siap dipanggil Coach Sintayong jika dibutuhkan. Namun sayangnya sampai saat ini Cyrus Margono tidak kunjung dipanggil oleh Coach Sintayong. Harapannya saat ini bagi Cyrus Margono semoga ia bisa segera mendapatkan klub baru demi membuka peluang bisa dipanggil oleh Coach Sintayong ke timnas Indonesia. Back timnas Indonesia yaitu Jordi Amat kini kembali menambah catatan gemilang di Liga Malaysia. Klub yang diperkuat Jordi Amat yaitu Johor Darul Takzim baru-baru ini kembali menjadi juara Piala FA Malaysia 2024, di mana klub tersebut meraih kemenangan telak 6-1 atas Selangor FC dalam laga tersebut. Sayangnya Jordi Amat tidak tampil membela klubnya dalam laga final itu, di mana Jordi Amat diketahui mengalami cedera sebelum laga final tersebut. Cedera itu pun membuat Jordi Amat batal untuk membela timnas Indonesia dalam dua laga pertama putaran ketiga, di mana Jordi Amat harus beristirahat sebulan lebih. Gelar juara Piala FA itu adalah gelar kelima yang diraih Jordi Amat selama berkarir di Malaysia bersama klubnya. Sebelumnya, Jordi Amat pernah sekali meraih gelar Piala FA, sekali Piala Malaysia, dan satu kali lagi di Piala Super Malaysia. Pencapaian Jordi Amat itu cukup spesial, sebab pemain keturunan Spanyol itu menjabat sebagai kapten klub sejak musim yang lalu. Torehan gelar juara itu membuatnya menjadi pemain timnas Indonesia yang paling sukses di Malaysia, di mana Jordi Amat bahkan kian mempertegas statusnya itu. Ya, sebelumnya pemain timnas Indonesia tersukses di Malaysia dipegang oleh dua orang. Mereka adalah Eli Aiboy dan Bang Pamungkas. Bang Pamungkas dan Eli sama-sama meraih 3 gelar di Malaysia. Kebetulan mereka bermain secara bersamaan di Selangor FC. Media asal Vietnam yaitu Suha VN kini diketahui ikut menyoroti kiprah timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Namun sebagai negara rival, tentu mereka disebut tidak ingin skuad Garuda melaju jauh di ajang tersebut. Salah satu media Vietnam yaitu Suha VN bahkan berharap timnas Indonesia kini kalah dari Arab Saudi di laga perdananya. Mereka berharap pasukan Coach Sintayong ini merasakan hal yang sama dengan timnas Vietnam yang kalah dari Arab Saudi. Mereka menyebut absennya 5 pemain penting akan membuat timnas Indonesia kerepotan menghadapi Arab Saudi. Situasi tersebut yang membuat media Vietnam yakin bahwa JIS dan kolega akan takluk di tangan Arab Saudi. 5 bintang tersingkir, Indonesia dengan mudah akan terjerumus ke situasi yang sama seperti Vietnam di kualifikasi Piala Dunia, tulis Suha VN. Kehilangan 5 bintang membuat tim Indonesia menghadapi kesulitan besar menjelang laga melawan Arab Saudi di kualifikasi Piala Dunia, sambung mereka. Minimnya banyak pilar terutama di lini pertahanan membuat timnas Indonesia menghadapi banyak kekhawatiran jelang pertemuan dengan Arab Saudi, tambah media tersebut. Ya, seperti diketahui, Indonesia akan memulai perjuangan mereka di putaran ketiga nanti. Pasukan Coach Sintayong akan menghadapi Arab Saudi pada laga perdana di grup C pada Jumat 6 September 2024 mendatang.
Timnas Indonesia kini dikabarkan terancam krisis pemain belakang setelah Jesus dikhawatirkan cedera pada laga debutnya di Serie A Italia bersama Venezia. Ya, Jesus kini akhirnya melakoni debut impresif di Serie A Italia saat Venezia menahan imbang Fiorentina dengan skor akhir 0-0 pada Minggu malam kemarin. Bek Timnas Indonesia itu tampil apik menjaga lini pertahanan Venezia dari gempuran pemain sang lawan yang diperkuat pemain depan ternama. Di balik kegembiraan tersebut, pecinta sepak bola Indonesia kini pun dibuat was-was dengan kondisi terkini Jesus, sebab Jesus ditarik keluar di menit ke-68 karena diduga mengalami cedera, di mana sebelum ditarik keluar, Jesus tampak mengalami hamstring di menit ke-64 setelah berduel dengan pemain lawan. Jesus bahkan sempat mendapatkan pertolongan dari kiper Venezia sebelum akhirnya ditarik keluar. Situasi ini cukup mengkhawatirkan bagi Timnas Indonesia yang akan berlaga di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia melawan Arab Saudi dan Australia, di mana saat ini di lini belakang Timnas Indonesia tengah mengalami krisis pemain setelah Jordi Amat absen karena cedera dan Justin Hubner harus menjalani akumulasi kartu kuning. Sementara sosok Elkan Bagot yang mulai tampil rutin bersama klub barunya kini dikabarkan tidak akan dipanggil oleh Coach Sintayong, di mana hubungan Elkan Bagot dan Coach Sintayong disebut retak sejak Elkan tidak mengindahkan panggilan untuk memperkuat skuad Garuda Muda di babak play-off Olimpiade Paris 2024 kala itu. Di tengah kehilangan Jordi Amat dan Justin Hubner, Coach Sintayong pun memberikan jawaban tegas bahwa ia sama sekali tidak mempertimbangkan Elkan Bagot sebagai pengganti. Sama sekali tidak dipertimbangkan, kata Coach Sintayong. Itu artinya kini hanya tersisa 3 bek tengah, yaitu Rizky Ridho, Jesus, dan Muhammad Ferrari, di mana nama-nama ini mengacu dari daftar panggilan Coach Sintayong saat melawan Irak dan Filipina pada Juni yang lalu. Ya, Coach Sintayong bisa saja memanggil bek lainnya yang bermain di Liga 1. Namun jika berkaca dari laga-laga sebelumnya, Coach Sintayong lebih memilih bek-bek sayap yang dimainkan sebagai bek tengah ketimbang memilih pemain muda. Di beberapa kesempatan seperti Sandy Walsh dan Nathan Chow yang kerap menjadi pilihan untuk mengisi posisi bek tengah dalam situasi krisis pemain belakang saat itu. Martin Paes kini diketahui sudah tidak sabar untuk bermain di Timnas Indonesia. Namun pelatih Timnas Indonesia yaitu Coach Sintayong kini tidak bisa menjamin bahwa Martin Paes bisa langsung bermain. Ya, Martin Paes kini dipastikan bisa membela Timnas Indonesia seusai mendapatkan restu dari FIFA. Kiper berusia 26 tahun itu bisa membela tim merah putih di laga kedua nanti di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dalam hal ini, Coach Sintayong sendiri mengaku senang dengan kehadiran sosok Martin Paes. Namun Martin Paes tentu harus bersaing terlebih dahulu dengan penjaga gawang lainnya sebelum bermain di Timnas Indonesia. Walaupun Martin Paes datang, tidak bisa dijamin 100% dia yang akan bermain terus-terusan, ujar Coach Sintayong kepada awak media. Memang pasti akan menjadi kekuatan yang baik bagi Timnas kita, akan tetapi ya sama saja, ini dunia persaingan. Jadi mau Hernando Ari, mau Nadio, siapapun itu harus bersaing yang baik, sambung sang pelatih. PSSI dan Erspo kini dikabarkan akan segera meluncurkan jersey terbaru Timnas Indonesia. Kabar itu disampaikan secara langsung oleh Direktur Utama PT Gelora Sepak Bola Indonesia yaitu Marcel Marsita kepada awak media. Ya, Marcel mengatakan bahwa desain terbaru jersey Timnas Indonesia itu pun kini sudah ada. Jersey tersebut nantinya untuk seragam putaran ketiga Timnas Indonesia. Ya, Timnas Indonesia diketahui baru mempunyai 2 jersey buatan Erspo, yaitu merah untuk kandang dan putih untuk tandang. Jersey itu sudah mulai dipakai oleh Timnas Indonesia kala melawan Timnas Vietnam dalam pertandingan ketiga dan keempat di grup F putaran kedua pada Maret yang lalu. Kata Marcel, sampai saat ini pihaknya belum bisa meluncurkan seragam ketiga skuad Garuda itu, sebab kabarnya saat ini masih dalam pembahasan internal sebelum nantinya diinformasikan ke publik. Masih proses approval dari PSSI dan lain-lainnya, jelas Marcel. Ia melanjutkan bahwa untuk pembuatan jersey ketiga Timnas Indonesia ini dikerjakan tidaklah terburu-buru, dikarenakan ia tidak ingin seperti saat peluncuran jersey kandang dan tandang Timnas Indonesia sebelumnya, di mana saat itu publik menaruh rasa kecewa terhadap desain jersey Timnas Indonesia itu, di mana desain tersebut dinilai terlalu simpel. Jadi kami tidak buru-buru juga karena memang tidak ada urgensi bagi kami, kata Marcel. Kemungkinan besar launching jersey ketiga ini baru akan dilakukan pada tahun depan. Proses itu dikabarkan masih lama. Hal itu dilakukan karena memang ingin memberikan yang terbaik bagi supporter tim merah putih. Tahun ini kami sudah punya jersey kandang dan tandang, tapi kami belum punya jersey ketiga dan keempat. Prosesnya masih digodok antara PSSI, Erspo dan tim kepelatihan, kata Marcel. Dengan demikian, hal ini dipastikan bahwa jersey Timnas Indonesia yang terbaru ini tidak akan terlihat dalam laga saat melawan Arab Saudi dan Australia. Belum dipakai karena tidak keburu, mungkin di pertandingan-pertandingan selanjutnya, kata Marcel. Itulah ulasan terkini hangat dan menarik seputar tim merah putih yang dapat kami sajikan hari ini. Jangan lupa dukung terus tim merah putih di channel ini dan salam olahraga.